Inilah salah satu daerah di Sumatera Barat dengan keindahan alam yang mempesona, dilengkapi dengan ragam budaya, serta aktivitas masyarakat yang patut untuk dikunjungi. Dengan luas wilayah 3.887,77 km persegi, Pasaman Barat, Kabupaten di ujung utara Provinsi Sumatera Barat ini tidak saja daerah yang kaya dengan perkebunan kelapa sawit seperti yang selama ini dikenal, namun juga memiliki potensi pariwisata yang tidak kalah dengan daerah lain. Pasaman Barat memiliki banyak objek wisata, mulai dari wisata alam, wisata bahari, sampai wisata sejarah dan budaya. Kabupaten Pasaman Barat beribu kota Simpang 4 di Kecamatan Pasaman. Dapat ditempuh sekitar 4 jam perjalanan dari Kota Padang. Kota ini merupakan pusat perdagangan maupun pemerintahan di Pasaman Barat. Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah datar dan bergelombang, dihiasi dengan hamparan bukit barisan serta gunung-gunung yang indah dan menantang, penambah keindahan ranah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara ini. Daerah ini juga dilewati oleh garis Khatulistiwa. Di sini terdapat Tugu Ekuator yang terletak di pinggir jalan menuju Kota Padang. Inilah Tugu Garis yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Tidak banyak daerah yang dilewati oleh garis Khatulistiwa ini. Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satunya. Ubue dan sangko katitian, ubue dan sangko. Pasaman Barat kaya dengan lautan. Dengan panjang garis pantai 152 km yang bertabur pulau-pulau kecil nan mempesona. Seperti gugusan Pulau Panjang, Pigago, Pulau Harimau yang berada di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas. Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, merupakan kota kecil di pesisir pantai Pasaman Barat yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Kota ini terletak 75 km dari ibu kota Pasaman Barat.
Kota kecil ini sangat bersahaja. Masyarakatnya masih menjaga keaslian dan keasrian daerah mereka. Sepeda menjadi sarana transportasi utama masyarakatnya. Mulai dari anak sekolah sampai orang dewasa senang bersepeda. Masih jauh dari polusi asap kendaraan bermotor. Air Bangis memiliki pantai yang indah dengan perkampungan serta aktivitas nelayan yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh dan lebih dalam. Terdapat pusat pembuatan ikan kering di Kampung Padang yang mendukung perekonomian masyarakat. Proses pembuatan ikan kering ini masih secara tradisional dan telah berlangsung sejak lama dan turun-temurun. Urang babuai di buayan, urang babuai. Oh di buayan. Pesona lain yang dimiliki masyarakat Air Bangis adalah sulaman benang mas yang sangat terkenal. Abo babuai di dukuangan. Uang nan gintang di pakaian. Sulaman benang mas Air Bangis ini dikerjakan turun-temurun oleh kaum wanitanya yang akan dipajang di acara perkawinan. Di pakaian abo di seso paruntuangan. Abo di seso paruntuangan. Lapenan lagi di sikila. Lapenan lagi. Daerah ini pada zaman kolonial Belanda juga berperan cukup vital. Terbukti dengan adanya rumah bekas peristirahatan Belanda yang kini dijadikan sebagai mes Pemda dengan arsitektur Eropa yang masih terjaga. Tempangan ambo di pincalang sayang, tempangan ambo. Bukit ini merupakan tempat tertinggi di Air Bangis. Menuju puncak bukit terdapat 3 buah goa tanah hasil peninggalan penjajahan Jepang yang berada di sisi kiri jalan. Masyarakat menyebutnya Lubang Japang. Dari puncak bukit ini dapat disaksikan panorama alam Air Bangis dengan kapal-kapal nelayan yang berlabuh dan sedang mengarungi lautan. Selain itu, juga terlihat beberapa pulau-pulau kecil. Itulah gugusan Pulau Panjang dan pulau-pulau di sekitarnya yang berjumlah 92. Mencapai pulau-pulau tersebut dapat ditempuh dengan menggunakan kapal penumpang
serta kapal sewaan yang bersandar di pelabuhan Air Bangis. Inilah pelabuhan Air Bangis. Pelabuhan yang cukup sibuk dengan kapal-kapal yang keluar masuk, baik kapal penumpang, kapal barang, kapal nelayan, dan kapal yang membawa para pemancing. Dahulunya, pelabuhan ini menjadi pelabuhan yang cukup penting di pantai barat Sumatera. O Kamaila pantai barat o Kamangado o pantai barat o Kamangado Dari pelabuhan inilah perjalanan mengarungi wisata bahari Air Bangis dimulai. Inilah Pulau Panjang, satu-satunya pulau di Air Bangis yang dihuni penduduk. Di Pulau Panjang terdapat satu buah hangar dan rumah peristirahatan untuk para tamu yang datang. Penduduk Pulau Panjang umumnya berprofesi sebagai nelayan. Di Pulau Panjang juga dapat disaksikan bagaimana masyarakat membuat bagan dan kapal. Kampung Pulau Panjang adalah kampung nelayan yang asri dan bersahaja. Rumah-rumah penduduk yang terbuat dari kayu berjejer rapi di sisi kiri dan kanan jalan yang akan mengantar pengunjung ke tangga Asmaul Husna.
Tangga Asmaul Husna adalah tangga menuju puncak Pulau Panjang yang berjumlah 99 buah anak tangga dengan tulisan nama-nama Allah di sisi kanannya. Pengunjung bisa menaiki tangga sambil membaca Asmaul Husna. Masyarakat Pulau Panjang masih menjaga nilai-nilai tradisinya. Salah satu kesenian tradisi masyarakat yang ada di Pulau Panjang adalah tradisi Basiram. Tradisi ini digunakan untuk masyarakat setempat untuk menyambut para tamu yang datang. Perjalanan mengarungi wisata Ayebangi tak hanya Pulau Panjang saja. Masih terdapat 8 pulau lagi di sekitarnya, yaitu Pulau Pigago, Pulau Harimau, Pulau Pangkal, Pulau Unggeh, Pulau Ular, Pulau Tamyang, Pulau Kelapa, Pulau Telur yang memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing. Perjalanan menuju pulau-pulau di sekitar Pulau Panjang adalah petualangan yang menantang dan mengasihkan. Selama perjalanan dapat disaksikan kapal-kapal nelayan memburu hasil tangkapannya. Di sekitar kawasan ini juga tengah dibangun pelabuhan internasional Teluk Tapang. Nantinya akan menjadi pelabuhan terbesar di Sumatera Barat. Pulau yang tampak ini adalah Pulau Pigago. Pulau ini memiliki pantai pasir putih yang indah. Keindahan laut dan pantai Pasaman Barat ini tidak hanya di Ayebangi dan kawasan Pulau Panjangnya. Masih banyak kawasan lain dengan karakteristik berbeda. Seperti Pantai Muara Binguang yang berada di Kecamatan Kinali, sekitar 28 km dari ibu kota Pasaman Barat. Untuk mencapai pantai ini, perjalanan harus melewati kebun sawit di kiri dan kanan jalan. Pantai Muara Binguang adalah salah satu tempat tujuan wisata dengan keindahan yang mengagumkan. Di sini juga terdapat perahu-perahu sewaan yang bisa membawa pengunjung ke daratan di seberang. Jika pasang surut, pengunjung dapat berjalan jauh ke tengah. Sungguh mengasihkan. Selanjutnya adalah Pantai Sasak yang terletak di Kecamatan Sasak Ranah Pasisye, sekitar 18 km dari Simpang 4, karena keindahan pantainya yang berpasir putih dan bersih. Tak salah jika Pantai Sasak selalu ramai didatangi pengunjung, mulai dari anak-anak, muda-mudi sampai orang tua dan rombongan keluarga. Di Kabupaten Pasaman Barat terdapat banyak objek ikan larangan. Mulai dari ikan larangan yang dikelola masyarakat sampai ikan larangan keramat yang telah berumur ratusan tahun. Salah satu ikan larangan keramat yang terkenal di Pasaman Barat adalah yang berada di Lubuk Landur di Kecamatan Pasaman, yang dapat ditempuh hanya dalam waktu sekitar 10 menit dari pusat kota. Ikan larangan Lubuk Landur dipercaya masyarakat setempat tak boleh ditangkap dan dikonsumsi karena keramatnya. Selain ikan larangan, di tempat ini juga terdapat surau yang dibangun oleh Syekh Muhammad Bashir Lubuk Landur yang usianya lebih dari 155 tahun. Objek wisata religius ini ramai didatangi pengunjung.
para pengunjung bisa memberi makan ikan dengan makanan yang telah disiapkan oleh para pedagang yang ada di pinggir sungai di mana ikan itu berada. Kontur topografi Kabupaten Pasaman Barat juga dihiasi dengan gunung-gunung hutan hujan tropis yang menarik untuk didaki dan menjadi petualangan yang seru. Yang menangis, kaki dah jalan tapian, katapian. Mulut galak menangis, batin menangis. Betapa dia pandai membawa. Selain Gunung Pasaman dan Gunung Malintang, Gunung Talamau dengan tinggi 2.974 meter dari permukaan laut yang merupakan gunung tertinggi di Sumatera Barat merupakan tujuan para pendaki gunung dari dalam dan luar negeri. Keaslian hutan merupakan daya tarik Gunung Talamau selain 13 buah telaga yang ada di atasnya. Desa Pinagar di Kecamatan Kinali adalah pintu masuk untuk mendaki gunung ini. Selain gunung, Pasaman Barat juga memiliki beberapa air terjun yang indah seperti air terjun Siburai-Burai yang berada di Kanagarian Awakuniang, Kecamatan Pasaman yang berjarak hanya 10 km dari Simpang 4. Air terjun ini memiliki ketinggian 100 meter dengan latar hutan hujan tropis yang masih asri. Di Kabupaten Pasaman Barat terdapat 2 buah bendungan irigasi dengan pemandangan alam yang indah, seperti bendungan Batang Tongar ini. Dari sini juga bisa disaksikan hamparan Gunung Talamau yang seakan memagar Pasaman Barat serta latar belakang perbukitan yang menawan. Selain alamnya yang elok serta ragam aktivitas masyarakatnya, Kabupaten Pasaman juga diperkaya dengan keanekaragaman budaya. Banyak kesenian khas yang spesifik di daerah ini. Sebut saja tari pilin salapan, gondang sambilan, reog, serta ronggeng Pasaman. Tari pilin salapan adalah tari yang dimainkan secara bersama dengan pesan untuk persatuan, nilai moral, sosial dalam hidup bermasyarakat melalui kata, pantun, dan gerak tari. Selain tari pilin salapan, salah satu kesenian khas Pasaman Barat adalah ronggeng Pasaman. Ronggeng Pasaman merupakan salah satu tradisi lisan yang terdapat di Minangkabau. Tradisi ini berupa pertunjukan yang terdiri dari pantun, tarian, dan musik. Pantun pada ronggeng Pasaman ini merupakan unsur penting. Oleh masyarakat setempat, ronggeng ini berfungsi sebagai hiburan atau pelipur lara. Pertunjukan ronggeng Pasaman biasanya dilakukan pada malam hari di lapangan terbuka atau di panggung khusus untuk acara perkawinan atau peringatan hari keagamaan. Namun saat ini, ronggeng Pasaman juga ditampilkan pada acara kesenian daerah serta untuk suguhan para tamu yang datang ke Pasaman Barat. Perkampungan dengan rumah-rumah kayu yang masih terjaga keasliannya ini adalah perkampungan tradisional Minangkabau di Nagari Kajai, sekitar 10 km dari Simpang 4. Perkampungan tua ini adalah cikal bakal berdirinya adat Minangkabau di Pasaman. Masyarakat di perkampungan tradisional ini masih menjaga nilai-nilai leluhurnya. Bidang pertanian masih mendominasi perekonomian masyarakat. Di tengah perkampungan tradisional Kajai ini, terdapat 2 buah rangkiang dan rumah gadang seperti halnya rumah gadang di Minangkabau. Kabupaten Pasaman Barat memang penuh pesona. Selain objek yang sudah dipaparkan tadi, masih terdapat banyak objek lain yang harus dikunjungi dan dinikmati keindahan dan pesonanya.
seperti Pantai Sikabau di Koto Balingka, Pantai Sikilang di Sungai Aua, Pantai Maligi di Sasak Ranah Pasisia, Pantai Katiagan di Kinali, Danau Indah di Koto Balingka, Gunung Batu di Lembah Malintang, Goa Ampung Guo, dan Bendungan Batang Kanaikan di Gunung Tuleh, air terjun Simpang Panco di Kinali, pemandian air panas, serta Goa Jepang di Talamau. Sebagai sarana pendukung kepariwisataannya, di Kabupaten Pasaman Barat juga terdapat berbagai fasilitas yang bisa digunakan para pengunjung atau wisatawan, seperti fasilitas akomodasi, transportasi, komunikasi, dan pendukung lainnya. Sehingga para wisatawan yang datang berkunjung ke daerah ini dan meninggalkan kesan mendalam yang sukar dilupakan. Selamat datang di Kabupaten Pasaman Barat dan selamat menikmati pesona alam Ranah Pasaman Barat. Semoga perjalanan Anda penuh kesan.